Matius bukan? Ketika Tuhan Yesus datang, kemudian dia datang pada Tuhan, kemudian Tuhan bilang, "Benyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Kemudian orang ini bilang apa? "Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah pelayanan saya lakukan demi namamu?" Tuhan katakan, "Benyalah engkau, aku tidak kenal engkau." Bukankah ini pengkhotbah besar? Bukankah dia giat melayani Tuhan? Lalu Tuhan katakan, "Benyalah, aku tidak mengenal engkau." Saya itu tidak mau seperti itu. Saya mau supaya kita semua ini kan susah waktu, betul. Ngatur sana sini, saudara sudah setengah mati waktu kerja, ngatur waktu kerja, waktu tidur, ngatur waktu pelayanan lagi. Ternyata datang ke Tuhan, Tuhan bilang, pendeta ayo. Singgah. Kalau dia bilang sebelah kanan bolehlah, sebelah kiri masuk ke situ. Nah, aku tidak mengenal engkau. Loh, Tuhan, bukankah kami ini setengah mati cari kontainer? Tuhan, bukankah setiap malam harus datang bawa kunci? Cek. Supaya security, supaya gereja terbuka mereka bisa latihan. Tuhan, bukankah saya ini konseling? Tapi Tuhan katakan, "Ya, aku tidak kenal engkau." Nah, motivasi hati tidak beres. Itu maunya saya. Saya katakan demikian bukan saya benci saudara, tapi saya katakan di sini dengan kasih saya dan keringat yang bercucuran. Mau supaya jerih payah saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ini maunya saya. Ini kerinduan saya dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau saudara berjerih payah tapi tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saya mau supaya saudara berjerih payah, tapi bukan sudah menyingkirkan Tuhan buat saudara berjerih payah. Tapi Tuhan ada di dalam hidup saudara, dan saudara berjerih payah, Tuhan memperhitungkan itu dalam hidup saudara. Amin. Maka mari kita belajar untuk ini, sehingga kita tidak main-main dengan Tuhan, kita tidak bersungut-sungut. Beban berat jalan, beban ringan jalan, beban ringan mengucap syukur, beban berat mengucap syukur. Maka saya percaya Tuhan yang adalah Maha Penyempurna, Dia akan mencukupkan kita dalam segala kehidupan kita. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Evaluasi dirimu di hadapan Tuhan. Evaluasi dirimu secara jujur di hadapan Tuhan. Apakah selama ini engkau hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini relasimu dengan Tuhan benar di hadapan Tuhan? Ataukah selama ini engkau giat tapi engkau sudah menyingkirkan Tuhan dalam hidup? Engkau sudah menempatkan yang lain lebih tinggi dalam hidupmu. Maka doa dan firman Tuhan pun tidak pernah mendapat tempat dalam hatimu tiap-tiap hari. Bahkan kadang pelayanan kau singkirkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Maka sadarlah dan kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa terulur bagimu. Pengampunanmu senantiasa mengalir dalam hidupmu. Karena Allah kita adalah Allah yang sabar menunggu, dan Allah yang setia mengampuni dalam hidupmu. Jangan berdoa masing-masing di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelidiki batin kami dan hati kami. Tuhan sendiri yang menyelidiki hidup kami. Dan Tuhan sendiri yang menyelidiki sejauh mana porsi Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Bawa kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bawa kami pelayanan kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak berhenti di sini, tapi firman-Mu terus-menerus bekerja bagi kami, mengingatkan kami untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah bergantung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus boleh senantiasa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dimanapun kami hidup, kami tetap tahu bahwa kami harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat peduli dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian mengiringi kita dalam perjamuan terus